Bu Amin. Bu Garangasem. Garangasem. Bu Amin. Selamat malam Mas Kris dan Bu Selamat Evi. malam Bu Erna. Itu siapa sih? Selamat malam, Bu Eti. Selamat malam Bu Roria. Ya, Bu Gloria, selamat malam. selamat malam. Apa kabar? Sup, apa kabar? Selamat malam. Pak Yusuf, Pak Heru, selamat malam. Selamat malam Bu Pendeta Manda dan Pak Gregi. Selamat Bu Pendeta Amanda, selamat malam. Pak Hendro, Bu Hendro, selamat malam. Kayaknya lagi absen tuh. Selamat malam, Oma Priscila. Ya, lagi ngabsen dia mah. Bu Eti lagi absen, benar Bu Era lagi absen Bu Eti. Selamat malam, Bu Bambang, Pak Bambang. Ibu habis makan malam ya Bu ya? Bu Tio, selamat malam. Ini habis makan malam ya? Udah makan kayaknya tuh. Malam Bu Luciana. Baterainya bagus. Baterainya bagus. Malam Bu Bulis, selamat malam Bulis. Oke. Malam Bu Eti. Malam Bu. Kak Irene Motam. Diana, selamat malam. Oke. malam semua. Mas Samuel, selamat malam. Selamat malam Pak Freddy. Buku, selamat malam. Bu Teti apal semua ya? Kasih saya ya Bu Eti. Hilda, selamat malam. Saya kenapa sih Eti? Yarin. Hai, apa? Eti ntar absennya kasih saya ya kalau udah di absen semua. Duta sampah di Sempong. Bu selamat malam. Absen dia mah ayo. Ya absen sama Bu Eti tuh. Selamat malam. Kangen Bu, udah lama. Ya. Bu, kangen udah lama nggak kelihatan. Oke. Selamat malam Bu Dini. Selamat malam. Oh, Pade Amin, Pade. Boleh. Bu Tuti, apa kabar? Selamat malam. Saudara ketawa apa? Alamak. Bu Amin tawa baik Bu Amin. Banyak Bu Amin tawa ya. Selamat malam Pak Suryo. Selamat malam Pak Yosep. Bu Priscila. Di mana? Di rumah. Di rumah Bu. Bu Roria, silakan Bu Roria. Baiklah Bapak Ibu, Saudara semua, kita akan masuk dalam ibadah pekan doa hari keempat. Puji Tuhan. Selamat malam. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, Saudari. Kita jumpa kembali dalam ruangan Zoom ini. Ibu maaf, unmute Bu. Bu Roria. Puji Tuhan, selamat malam yang terkasih Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kita berjumpa lagi dalam ruangan Zoom malam ini di Pekan Doa Hari Keempat. Pekan Doa Hari Keempat malam ini mengambil tema rasa takut yang membelenggu. Pelayan ibadah hari ini adalah sebagai berikut. Pelayan firman Tuhan, Bapak Pendeta Yonatan Wijayanto. Liturgos, Bapak Andar Lumban Toruan dari wilayah Karota. Pengiring nyanyian jemaat, Bapak Yosep dan Ibu Nuni dari wilayah Dago Buaran. Pemusik, Saudari Anin dari wilayah Dago Buaran. Pendoa syafaat, Bapak
Suryanto dari wilayah Suradita, dan Ibu Eva dari wilayah Karota. Adapun metode malam hari ini mengambil metode nyanyian Taize. Ibu, mute, Bu. Doa dengan nyanyian Taize adalah salah satu bentuk doa meditatif dan reflektif yang umumnya dilakukan secara komunal. Doa dengan nyanyian Taize merupakan ruang dan waktu seseorang dapat berkomunikasi dengan Allah melalui nyanyian-nyanyian sederhana yang indah dan penuh makna. Doa ini sendiri dari nyanyian-nyanyian meditatif dinyanyikan secara terus-menerus dengan musik yang sederhana, suasana meditatif, dan dekorasi tata ruang yang minimalis. Karakteristik dari doa nyanyian Taize antara lain jenis nyanyiannya yang berulang-ulang dinyanyikan. Nyanyian yang diperkenalkan oleh komunitas Taize adalah nyanyian yang memiliki lirik yang singkat, sederhana, dan mudah dinyanyikan, serta melodi yang indah untuk didengar dan dinyanyikan. Lirik lagu secara terus-menerus dinyanyikan sehingga setiap orang dapat menghayati isi dari lagu dan semakin menghayati hadirnya Tuhan dalam kehidupan. Sehingga dalam Pekan Doa Pentakosta hari ini, kita akan menggunakan metode doa dengan nyanyian Taize. Setiap lirik lagu akan dikidungkan sebanyak 6 kali agar kita dapat menghayati maknanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, malam ini doa dan seluruh ibadah akan berjalan dengan tertib dan kita akan mematuhinya dengan memperhatikan tata tertib pekan doa sebagai berikut. Selama pekan doa berlangsung, dimohonkan untuk menonaktifkan atau mute fitur mikrofon di aplikasi Zoom. Kami menghimbau untuk mengaktifkan fitur video pada aplikasi Zoom selama pekan doa berlangsung. Selama pekan doa berlangsung, tidak ada sesi tanya jawab. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Roria. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu pada malam hari ini. Saya tadi lebih senang lagi melihat wajah-wajah Bapak Ibu yang mungkin seperti saya ada yang bahkan 1 tahun belum pernah bertemu secara langsung. Tadi obrolannya sangat luar biasa dan sapaannya luar biasa. Saya sangat senang sekali melihat malam hari ini. Dan lebih menarik lagi, kita akan masuk ke pekan doa hari yang keempat, yang metodenya menurut saya sangat unik dan luar biasa menarik sekali. Kenapa saya sebut menarik? Karena saya belum pernah mengikutinya. Bagi yang sudah pernah mungkin sudah biasa dan akan paham alur ceritanya. Tapi yang belum biasa seperti saya, mari Bapak Ibu kita lihat dan kita ikuti acara pada malam hari ini, bagaimana nyanyian Taize ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Mari kita ikuti dengan penuh hikmat dan ketentraman. Tuhan memberkati kita semuanya.
Yesus terang pelita hatimu, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terang pelita hatimu, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terang pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terang pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terang pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terang pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terang pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terang pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terang pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terang pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terang pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terang pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, atas penyertaan-Mu kepada kami di sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam hari ini ya Bapa. Kami boleh melalui semuanya itu tanpa kurang suatu pun juga. Dan jika pun ada masalah yang kami hadapi ya Tuhan, Tuhan yang memampukan kami. Terima kasih untuk semuanya itu Tuhan. Dan malam hari ini ya Bapa, kami berkumpul pada ibadah Pekan Doa hari keempat melalui Zoom meeting ini ya Tuhan. Kami mohon pimpinan Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh beracara kepada kami di malam hari ini. Berkenanlah Engkau Tuhan, pimpinlah dari awal hingga akhirnya nanti ya Bapa. Kami mohon campur tangan Tuhan untuk setiap para pelayan Tuhan yang boleh bertugas malam hari ini. Bahkan segala gangguan, kami mohon agar Tuhan jauhkan.
termasuk gangguan-gangguan dari sinyal ya Tuhan. Biarlah kiranya kami boleh mengikutinya dengan baik dan lancar, serta layak di hadapan Tuhan. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami memohon pimpinan dan bimbingan Tuhan dalam ibadah malam hari ini. Amin. Firman Tuhan bagi kita di malam hari ini terambil dari Mazmur 62 ayat 6 sampai 9. Tuhan kekuatan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Terima kasih.
Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Kita datang dalam doa pada Tuhan. Dalam keheningan malam ini Tuhan, kami meneduhkan hati kami di hadapan-Mu. Kami hendak mendengar suara-Mu yang berbicara kepada kami dalam situasi hidup kami saat ini. Datanglah, sapalah kami, berbicaralah, supaya kami mendapat kekuatan menghadapi realita hidup kami. Dalam kerendahan hati, kami datang menantikan firman Tuhan. Amin. Takut. Sebuah perasaan yang mungkin
kita alami di dalam kehidupan kita. Kita takut tatkala kita berhadapan dengan realita hidup yang membahayakan kita. Kita takut terhadap ketidakpastian yang terbentang di jalan masa depan kita. Kita takut karena kita sadar bahwa kita telah melakukan sebuah kesalahan, atau kita takut karena kita tahu bahwa di sekitar kita ada orang-orang yang tidak suka dengan kita dan keberadaan mereka mengancam keselamatan hidup kita. Ya, siapapun pernah mengalami ketakutan. Para murid pada malam itu diliputi oleh perasaan takut. Ya, mereka takut terhadap orang-orang Yahudi yang telah menyalibkan Yesus. Mereka takut jikalau di kemudian hari mereka yang akan menjadi sasaran untuk dicari dan ditangkap. Mereka takut jikalau mereka diadili dan dijatuhi hukuman karena berbagai hal yang mereka alami bersama dengan Yesus. Mereka takut karena keberadaan orang-orang itu mengancam dan membahayakan keselamatan mereka. Sebab itu, mereka mengurung diri, bersembunyi di dalam ruang yang pintu-pintunya terkunci. Mereka berharap tak seorang pun tahu akan keberadaan mereka, kecuali diri mereka dan kelompok mereka. Ketakutan membuat kita menyingkir dari hiruk-pikuk kehidupan sesehari yang biasa kita jalani. Ketakutan membuat kita menutup diri dan bersembunyi dari realita hidup yang harus kita hadapi. Ketakutan membuat kita berupaya lari dari kenyataan
hidup kita. Akankah kita membiarkan ketakutan itu terus membelenggu hidup kita, sehingga kita tenggelam dalam rasa gelisah yang tak berujung? Atau kita hendak mengatasinya, sehingga kita tidak dikuasai oleh ketakutan itu? Di tengah-tengah ketakutan yang menyelimuti para murid, Kristus yang bangkit hadir menyapa para murid. Yesus, Sang Penyelamat, tidak menginginkan para murid tenggelam dalam ketakutan mereka. Sebab itu, sekalipun mereka berada di ruang yang terkunci, Yesus datang menemui mereka. Kehadirannya sungguh mengejutkan para murid. Tidak pernah mereka sangka bahwa Kristus akan menjumpai mereka. Dan apa yang terjadi seiring dengan perjumpaan itu? Ketakutan mereka berubah menjadi sukacita. Mereka tahu bahwa Sang Penyelamat mereka telah hadir. Mereka dikuatkan oleh kehadiran Kristus, dan bersama dengan Kristus mereka akan dimampukan untuk menghadapi apa yang membuat mereka takut. Pertanyaannya bagi kita, dalam ketakutan kita, ketika Tuhan hadir menyapa kita dengan firman-Nya dan memanggil kita untuk keluar dari ketakutan kita, apakah kita juga segera berubah menjadi pribadi yang yakin bahwa bersama dengan Kristus, Sang Penyelamat, kita akan dimampukan untuk mengatasi setiap hal yang membuat kita mengalami ketakutan dalam hidup ini? Apakah kita percaya bahwa Kristus mampu menolong kita untuk berani menghadapi kenyataan hidup yang menakutkan?
apakah kita sungguh-sungguh mengimani bahwa dengan pertolongan Roh Kudus kita akan dimampukan untuk menghadapi orang-orang yang membenci dan mengancam hidup kita. Saudaraku, jangan biarkan hidupmu dibelenggu oleh ketakutanmu. Izinkan Tuhan hadir dalam relung hatimu untuk menolongmu dan membebaskanmu. Biarkan Dia masuk dalam ruang hatimu yang terkunci karena ketakutanmu. Percayalah, kehadirannya untuk menolongmu dan membebaskanmu dari ketakutanmu. Berikanlah tempat baginya dalam ruang hatimu. Saat hening bagi kita. Jangan khawatir, janganlah takut, bila Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan bersama kita. Jangan
di tangan Tuhan, tiada yang kurang, jangan khawatir, selamatkan janganlah takut, tiada yang kurang, janganlah takut, Tuhan Bapak dan Ibu, serta saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa syafaat yang akan saya pimpin dengan Ibu Epa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami bersujud dan bersyukur di hadapan-Mu ya Allah. Pada kesempatan ini, di malam ini, dalam merangkaskan doa Pentakosta keempat, Paskah GKI Serpong 2021. Tolong ya Allah, melalui Roh Kudus dan kuasa-Mu, mohon kiranya ada campur tangan-Mu untuk menguatkan dan pemulihan bagi saudara-saudara kami yang hingga saat ini masih terdampak karena terjadinya bencana alam, banjir bandang di NTT, di Parapat, dan gempa bumi di Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi, Kalimantan, maupun di daerah lain yang telah terjadi beberapa waktu yang lalu. Begitu pula bagi keluarga dari patriot bangsa yang telah gugur dengan kapal Selam Nanggala 402. Kuatkan dan sertai mereka dalam menghadapi segala musibah, segala pergumulan yang mereka hadapi, sehingga mereka tetap bisa berserah diri kepadamu, serta tidak goyah dan berduka yang berkepanjangan, bahkan berputus asa. Begitu pula bagi kami ya Bapa, dalam menghadapi wabah COVID-19 yang belum usai. Tolong segera musnahkan ya Bapa, wabah COVID-19 dari kehidupan ini. Lebih-lebih di semua negara sudah mengantisipasi melalui vaksin yang telah dan akan terus dilakukan.
kami sebagai umat yang percaya kepadamu, ya Allah. Kami mohon segera musnahkan, serta bisa mempercepat pemulihan kehidupan bangsa dan negara kami kembali normal. Bapa kami yang di surga, kami juga memohon kepadamu untuk pelaksanaan ibadah GKI Serpong secara virtual atau melalui online maupun live streaming boleh terlaksana dengan baik, sehingga persekutuan ibadah bagi seluruh jemaat GKI Serpong boleh dirasakan di rumah kami masing-masing dengan tidak mengurangi rasa hikmat untuk bersekutu dan menyembah kepadamu. Sertai dan berkati kami semua, sehingga kami tetap bersyukur dan bersukacita di dalam beribadah di rumah bersama keluarga. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu dan berkati kami semua, sehingga kasih anugerah-Mu tetap kami terima dan rasakan. Kami akan selalu berserah dan bersandar kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan memohon. Ya Tuhanku Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, kami terkhusus berdoa juga untuk saudara-saudari terkasih kami yang terlibat sebagai tim ibadah online, yang tetap setia mengerjakan pekerjaan baik ini selama 1 tahun di masa pandemi ini, sehingga kami jemaat-Mu di GKI Serpong boleh tetap beribadah setiap hari Minggu dan di hari besar lainnya secara virtual di rumah kami masing-masing. Berikanlah kesehatan, kekuatan, perlindungan, dan hikmat-Mu menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam Yesus Kristus untuk para pendeta, untuk para penatua jemaat yang bertugas, tim multimedia, tim dari MyTV, Komisi Liturgi dan Musik, PNJ, pemusik, karyawan gereja, dan semua orang yang terlibat di dalam kelancaran ibadah online ini. Kami juga berdoa untuk tim ibadah new normal, Tuhan yang memberikan kemampuan, hikmat-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu bagi semua pihak yang terlibat sebagai tim ibadah new normal, agar mereka dapat menyusun rencana teknis pelaksanaan ibadah new normal di GKI Serpong sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhanku untuk ibadah pekan doa hari keempat ini, yang kami nikmati bersama sebagai satu tubuh di dalam Kristus. Tuhan Yesus yang memberkati kami jemaat-Mu yang hadir dengan setiap pergumulan kami masing-masing. Tuhan juga yang melepaskan segala kekhawatiran dan ketakutan kami dengan percaya penuh bahwa Engkaulah penolong kami satu-satunya yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami sendirian. Tuhan juga yang memberkati Pendeta Jonathan dan keluarga, setiap panitia, dan juga setiap pelayan yang bertugas, baik di hari ini maupun untuk hari-hari pekan doa selanjutnya. Kami mau serahkan setiap doa permohonan dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Amin. Bersyukur puji Tuhan, Dia sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan, haleluya. Bersyukur puji Tuhan, Dia sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan, haleluya. Dia sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan.
Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Terima kasih untuk kehadirannya. Malam ini benar-benar luar biasa. Segala kekhawatiran, ketakutan kita, saya pribadi khususnya, lepas hilang malam hari ini. Dan semoga besok dan seterusnya juga kekhawatiran Bapak Ibu dan saya, kita semua boleh hilang juga. Tuhan memberkati, sampai jumpa besok di Pekan Doa hari kelima, yaitu Kamis tanggal 20 Mei 2021, dengan tema Roh Kudus Mengubahkan. Dengan bahan Roma 8 ayat 1-11, metodenya adalah keluarga, yaitu terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Jadi Bapak Ibu, kita ajak anak-anak kita besok. Pelayannya besok yang bertugas pembawa firman adalah Pendeta Manda. Liturgosnya dari keluarga Bapak Sakti Parsaulian dari Gria Loka. PNJ-nya De Kurnianto Bataninda. Pemusiknya De Kurnianto Bataninda juga. Pendoa syafaat dari keluarga Janer Tambunan Anggrek Loka. Tuhan memberkati kita semua Bapak Ibu. Sampai jumpa besok malam. Puji Tuhan, ibadah telah selesai dan kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang diberikan untuk Bapak Pendeta Yonatan Wijayanto sebagai pelayan firman Tuhan, kepada Bapak Andar Lumbantoruan sebagai liturgos, kepada Bapak Yosep dan Ibu Nuni sebagai pengiring nyanyian jemaat, kepada Saudari Anin sebagai pemusik, kepada Bapak Suryanto dan Ibu Eva sebagai pendoa syafaat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kini kita akan mengabadikan sebentar untuk hari ini dan kita akan berfoto sejenak. Dipersilakan. Oke, Bapak dan Ibu, selamat malam. Kita mohon dinyalakan kameranya ya, supaya bisa didokumentasikan untuk kenang-kenangan kita dari Pekan Doa hari ini. Saya akan ambil dari halaman pertama dulu ya. 1, 2, 3. Bentar ya, saya save dulu. Kemudian halaman yang kedua, 1, 2, 3. Halaman yang ketiga berikutnya, 1, 2, 3. Kemudian halaman yang keempat dari 6 ya, total ada 6 halaman. 1, 2, 3.
Kemudian 2 halaman terakhir ya Bapak dan Ibu, halaman yang kelima sekarang. 1, 2, 3. Halaman yang terakhir sekarang, halaman yang ke-6. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Pak. Ibu. Kasih, Bapak Ibu. Selamat malam. Saudara-saudari Sampai ketemu besok. Terima kasih panitia. Selamat malam. Berkati. Terima kasih Pak Yo, Bapak Pendeta yang lain. Terima kasih Pendeta Yo. Bu Marvan, thank you. Bu Dini, Bapak Ibu. Selamat malam semuanya. Pamit ya. Ya, Bu Dini, makasih Bu Dini. Dadah Bu Dini. Terima kasih semuanya. Dadah. Selamat malam. Dadah, Cistik. Oke. Dadah. Dadah semua. Orang sangat berpikir.